Tuan Tanah adalah dewa. Bab 431. Su Qiuyang melirik adiknya Su Xiaoyue dengan tatapan berbinar, lalu menunjukkan ekspresi gembira dan menjawab, menjadi seorang ketua geng berarti kamu bisa memiliki sekelompok adik laki-laki untuk memerintahmu. Kemanapun kamu pergi, kamu akan diikuti oleh orang-orang. Itu bergengsi sekaligus keren. Kamu bisa menindas siapapun yang kamu inginkan, alih-alih membiarkan orang lain menindasmu. Benarkah? Tanya Qin Ming dengan nada bercanda. Dia bisa melihat bahwa Su Qiuyang masih menyembunyikan sesuatu dan tampaknya enggan mengatakannya di depan Su Xiaoyue. Setiap orang punya cita-cita masing-masing. Kalau kamu tidak mau jadi satpam, lupakan saja. Kau bahkan tidak bisa menjadi seorang penjaga keamanan, dan kau ingin menjadi seorang pemimpin geng. Berhentilah bersikap keras kepala dan melamun. Su Xiaoyue berkata dengan marah. Dia pikir ini adalah kesempatan bagus bagi kakaknya untuk memperbaiki perbuatannya, tetapi Su Qiuyang menolak menjadi penjaga keamanan, dan dia tidak bisa mengendalikan Su Qiuyang, jadi dia hanya bisa khawatir dan marah. Kakak, jangan meremehkanku. Biar ku katakan padamu, cepat atau lambat aku akan menjadi ketua geng. Tunggu saja dan lihat saja. Suatu hari nanti, kau akan melihatku dengan mata baru. Su Qiuyang berkata dengan nada tegas. Masih punya tulang punggung. Qin Ming menatap Su Qiuyang sambil tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika kamu ingin terus berada di dalam geng, tetapi aku harus memperingatkanmu, jangan terlalu sombong, kamu hanyalah seorang gangster kecil, kamu tidak bisa bertarung, dan kamu tidak memiliki kekuatan, ada banyak orang yang tidak mampu kamu ganggu. Lain kali kamu jatuh ke tangan orang yang jahat dan kejam, kamu akan menderita. Terima kasih, Saudara Qin, atas ajaranmu. Aku pasti akan mengingatnya, kata Su Qiuyang dengan hormat. Hal ini membuat Su Xiaoyue tertekan. Bagaimanapun juga, dia adalah adik Su Qiuyang, tetapi Su Qiuyang sama sekali tidak mendengarkannya dan menuruti kata-kata Qin Ming. Harus dikatakan bahwa dia adalah adik yang gagal. Dia menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kalau saja aku punya setengah dari kemampuan Saudara Qin, aku pasti akan menghajar saudara yang tidak berguna ini sampai menyerah. Ketika semua orang hampir selesai makan, Su Qiuyang menggunakan alasan pergi ke kamar mandi untuk diam-diam berlari ke meja depan dan ingin melunasi tagihan, tetapi setelah melihat tagihannya, dia tercengang. 10 hidangan, ditambah minuman, harganya lebih dari 5.000. Sungguh penipuan. Kami tidak memesan anggur khusus, hanya bir, mengapa harganya begitu mahal? Tidak lama kemudian, Su Qiuyang kembali ke kotak dengan lesu, karena dia hanya memiliki uang lebih dari 1.000 yuan, yang tidak cukup untuk membayar tagihan. Sebelumnya, dia pernah bertengkar dengan Su Xiaoyue, jadi dia hanya bisa mengalah dan berkata pelan, kakak, pinjami aku 5.000 yuan. Su Xiaoyue menutup telinganya dan pura-pura tidak mendengarnya. Dia mendengus dalam hatinya, bukankah kamu sangat kuat? Mengapa kamu masih memintaku meminjam uang? Uang yang kubawa tidak cukup untuk membayar tagihan. Aku kekurangan lebih dari 4.000. Tolong bantu aku membayarnya terlebih dahulu. Aku akan membayarmu saat aku punya uang. Wajah Su Qiuyang memerah dan pucat. Dia merasa malu meminjam uang untuk membayar tagihan. Berapa harga makanan ini? Su Xiaoyue bertanya dengan heran, tidak bisa berpura-pura tidak mendengar. Lebih dari 5.000. Lebih dari 5.000. Su Xiaoyue menarik napas. 5.000 setara dengan gaji bulanannya. Dia pasti tidak akan rela menghabiskan begitu banyak uang untuk makan. Pelayan, bayar tagihannya. Su Qiuyang sudah meminjam uang dan buru-buru bertanya. Pelayan di pintu tersenyum sopan dan berkata, tuan ini sudah membayar tagihannya. Karena kakak Qin sudah membayar tagihannya, aku akan mentraktirmu ke kelab malam. Su Qiuyang ingin mentraktir semua orang, pertama sebagai permintaan maaf, dan kedua untuk meningkatkan rasa simpatinya di benak Qin Ming dan berusaha menjadikan Qin Ming sebagai bosnya sesegera mungkin. Tanpa diduga, Qin Ming membayar tagihannya terlebih dahulu. Lupakan saja. Aku tidak tertarik pergi ke kelab malam ini. Hari sudah larut. Aku akan mengantarmu pulang. Qin Ming tidak ingin membawa Mu Yunsu ke kelab malam, jangan sampai dia terpengaruh oleh lingkungan yang penuh asap dan merusak temperamennya yang halus dan tidak wajar. Aku juga tidak akan pergi. Aku akan pulang untuk beristirahat. Aku harus pergi bekerja besok, kata Liu Wenjing. Melihat tidak ada yang menjawab, Su Qiuyang terpaksa menyerah. Kakak Qin, tolong antar adikku dan yang lainnya pulang. Aku masih ada urusan lain. Su Xiaoyue menatap Su Qiuyang dengan tatapan tak berdaya. Dia tahu bahwa Su Qiuyang adalah seorang yang suka begadang dan pasti pergi ke kelab malam untuk nongkrong. Dia sudah terbiasa dengan situasi ini dan terlalu malas untuk peduli dengan saudaranya yang mengecewakan ini. Dia membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Melihat Qin Ming pergi bersama Su Xiaoyue dan yang lainnya, Su Qiuyang hendak mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi ketika dia mendengar suara di belakangnya. Jika Anda ingin Qin Ming menjadi bos Anda, saya dapat membantu Anda. Siapa kamu? Su Qiuyang menoleh dan melihat seorang pria berpakaian rapi dan elegan di kursi pengemudi mobil mewah beberapa meter jauhnya, menatapnya dengan senyum ramah di wajahnya. Nama belakang saya Chen, panggil saja saya Tuan Chen. Pria di dalam mobil itu adalah Chen Mingxuan. Dia sedang berada di hotel, menunggu Mu Yunsu pergi. Tuan Chen. Su Qiuyang tidak mengenal Chen Mingxuan.
Dia bergumam pelan beberapa kali, lalu matanya berbinar dan berkata, mungkinkah Anda adalah putra tertua keluarga Chen, keluarga pertama di kota Donghai? Kamu masih punya penglihatan, masuklah ke mobil. Dalam keadaan normal, Chen Mingxuan bahkan tidak akan repot-repot melihat orang biasa seperti Su Qiuyang, tetapi dia punya tujuan sendiri dalam menemukan Su Qiuyang, jadi dia berpura-pura mudah didekati. Su Qiuyang memikirkannya dan memutuskan bahwa pihak lain tidak bisa memakannya, jadi dia membuka pintu dan duduk di kursi penumpang. Saya ingin tahu saran apa yang Guru Chen berikan kepada saya. Dan bagaimana Anda tahu bahwa saya ingin memuja Qin Ming sebagai bos saya? Apakah kamu ingin merokok? Chen Mingxuan tidak menjawab untuk sementara waktu, tetapi mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepada Su Qiuyang. Terima kasih. Su Qiuyang mengambilnya dan melihat merek Zonghua. Rokok itu sedikit berbeda dari rokok biasa. Filter rokok ini sangat panjang, hampir memenuhi separuh rokok. Pasti rokok yang bagus, setidaknya dia tidak mampu membelinya. Chen Mingxuan juga mengambil sebatang rokok dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Su Qiuyang buru-buru menyalakannya untuknya. Dalam keadaan normal, dia tidak akan menemukan kesempatan untuk menjilat tuan muda Chen di depannya. Hah? Chen Mingxuan menarik napas dalam-dalam, mengembuskan asap tebal, dan berkata perlahan, di kota Donghai, sama sekali tidak ada yang bisa disembunyikan dariku yang ingin ku ketahui, apalagi masalah kecil seperti keinginanmu untuk memuja Qin Ming sebagai bos. Chen Mingxuan berbicara dengan nada yang sangat arogan, tetapi sebenarnya dia tidak punya waktu untuk bertanya tentang urusan Su Qiuyang. Jika dia tidak bertemu Su Qiuyang yang berlutut dengan satu kaki dan meminta Qin Ming menjadi bosnya kemarin di taman hiburan, dia tidak akan tahu tentang ini. Benar sekali. Tuan Chen, Anda memiliki status bangsawan. Jika Anda menghentakkan kaki, seluruh kota Donghai akan bergetar 3 kali. Su Qiuyang menyanjung dan bertanya dengan penuh harap, saya ingin tahu bagaimana Tuan Chen akan membantu saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Su Qiuyang telah berkecimpung di masyarakat sejak ia berusia 16 tahun, dan tahun-tahun ini tidak sia-sia. Ia tahu betul bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jika seseorang yang bergengsi seperti Chen Shao bersedia membantunya, ia pasti punya niat lain. Saya paling suka berurusan dengan orang pintar agar tidak membuang-buang kata. Masalahmu sebenarnya sangat sederhana. Qin Ming tidak mau menerimamu sebagai adiknya. Kamu bisa mulai dengan adik perempuanmu. Ketika kamu menjadi saudara ipar Qin Ming, mengapa kamu masih menjadi adiknya? Kata Chen Mingxuan dengan nada yang dalam. Mata Su Qiuyang berputar, Tuan Chen ingin adikku mengejar saudara Qin dan menjadi saudara iparku. Chen Mingxuan mengangguk dan berkata, benar sekali. Saat Qin Ming menjadi saudara iparmu, kamu tidak perlu berlutut dan memohon padanya. Su Qiuyang tampak malu, ini. Kakak Qin mungkin tidak menyukai adikku. Selain itu, aku tidak bisa mengendalikan adikku untuk mengejar kakak Qin. Ini tidak mudah dilakukan. Tidak ada yang sulit jika seseorang bertekad. Aku telah menunjukkan jalannya untukmu. Apakah kamu dapat mencapainya tergantung pada kemampuan dan tekadmu. Kakakmu cantik dan dia adalah asisten Qin Ming. Tidak ada kucing yang tidak makan daging. Kamu hanya perlu menambahkan bahan bakar ke api. Bagaimana Anda menambahkan bahan bakar ke dalam api? Saya tidak memiliki pengalaman di bidang ini, jadi mohon biarkan Master Chen menjelaskannya dengan jelas. Gunakan beberapa trik dan selesaikan masalah ini. Apakah aku perlu mengajarimu? Kata Chen Mingxuan sambil tersenyum. Biarkan aku menyakiti adikku. Su Qiuyang menggelengkan kepalanya berulang kali, aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Apa maksudmu dengan menyakiti adikmu? Kau membantunya. Dia dan Qin Ming bekerja sama, jadi mudah bagi mereka untuk saling jatuh cinta. Bisakah kau menjamin bahwa adikmu tidak menyukai Qin Ming? Pertanyaan Chen Mingxuan membuat Su Qiuyang bingung. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak lalu berkata, aku juga tidak tahu tentang ini. Lagi pula, sekarang ini, bos atau manajer mana yang tidak berselingkuh dengan sekretarisnya? Mungkin Qin Ming sudah berhasil memikat adikmu, dan kamu tidak menyadarinya. Kata Chen Mingxuan dengan nada bercanda. Jangan bicara seperti itu tentang adikku, dia bukan orang seperti itu. Kata Su Qiuyang dengan marah. Chen Mingxuan memandang rendah Su Qiuyang. Ia sangat kesal karena Su Qiuyang berani berbicara kepadanya seperti itu. Ia mendengus dingin dan berkata, aku membantumu. Jangan tidak tahu terima kasih. Tuan Chen, jangan marah. Saya sama sekali tidak bermaksud menyinggung Anda. Su Qiuyang buru-buru berkata sambil tersenyum. Saya sudah menjelaskan masalah ini kepada Anda. Terserah Anda apa yang harus dilakukan. Chen Mingxuan bersikap seperti tuan muda dan berkata dengan arogan. Tuan Chen, saya berani bertanya, manfaat apa yang akan Anda dapatkan jika membantu saya seperti ini? Tanya Su Qiuyang. Kau tidak perlu khawatir tentang hal ini. Bagaimanapun, aku tidak akan menyakitimu. Membiarkan adikmu menjadi wanita Qin Ming akan menguntungkanmu dan aku. Kenapa tidak melakukannya? Su Qiuyang tidak bodoh. Dia berpikir keras dan cepat memahami rencana Chen Mingxuan. Ternyata dia berencana pada Mu Yunsu lagi. Jika adikku menjadi pacar kakak Qin, Mu Yunsu harus minggir, dan dia akan punya kesempatan. Tetapi jika kakak Qin juga menyukai Mu Yunsu, bisakah adikku bersaing dengannya? Agar adil, Mu Yunsu lebih cantik daripada Su Xiayue, dan temperamennya yang seperti peri dari dunia lain tidak ada bandingannya.
Sebagai perbandingan, Su Xiaoyue tidak memiliki kelebihan sama sekali. Melihat keraguan Su Qiuyang, Chen Mingxuan pun memperkeruh suasana dan berkata, jika seseorang ingin melakukan hal-hal besar, dia tidak boleh terlalu memperhatikan hal-hal kecil. Orang-orang kuno mengatakan bahwa mereka yang tidak ragu-ragu menggunakan segala cara bukanlah pahlawan. Jika Anda ingin mencapai hal-hal besar, Anda harus menggunakan cara-cara yang luar biasa. Saya pikir Anda memiliki potensi untuk melakukan hal-hal besar, tetapi apa identitas dan latar belakang Anda? Tanpa bantuan eksternal, apa yang dapat Anda capai? Pikirkan baik-baik. Mata Su Qiuyang berkedip, dan kata-kata Chen Mingxuan terngiang di telinganya. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Chen Mingxuan masuk akal. Ia ingin menjadi pemimpin geng, tetapi tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Tanpa bantuan dari luar dan menggunakan cara-cara yang luar biasa, dengan kemampuannya, ia tidak akan pernah bisa menjadi pemimpin dalam hidupnya. Apa yang harus kulakukan? Kalau aku tidak bisa menjadi yang tertua, aku tidak akan bisa membalaskan dendam ayahku, tapi aku tidak bisa mengorbankan kebahagiaan adikku seumur hidup demi kepentinganku sendiri. Bab 432. Selama minggu berikutnya, cuaca berangsur-angsur berubah lebih dingin, dan kehidupan Qin Ming menjadi membosankan seperti cuaca awal musim gugur. Sejak malam itu, ketika Qin Ming membunuh 3 ninja hebat dari desa Fuma dan Heimdall, pemimpin tangan kiri dewa, dan melepaskan 3 pembunuh wanita dari malaikat ke-8, berita itu menyebar. Pasukan lain yang berjuang untuk tulang ilahi mundur atau berdiam diri untuk mencari peluang lain. Untuk sementara waktu, tidak ada yang datang ke Qin Ming untuk merebut tulang ilahi. Namun, Master Sikong mengakui Qin Ming sebagai murid Ren Taibai, dan tidak lagi berniat mengambil cincin kuno misterius itu. Dia juga mencoba segala cara untuk menghentikan Sekte Xuantian mengirim orang lain. Tanpa diganggu oleh kedua pihak ini untuk sementara waktu, Qin Ming senang memiliki waktu luang. Dia bekerja dari jam 9 sampai jam 5 setiap hari, dan setelah pulang kerja dia akan berlatih bela diri dengan Mu Yunsu. Pada malam hari, ia berlatih dengan pedang peminum darah di tangannya, mengasah kekuatan mentalnya, berusaha mengembangkan kesadaran spiritual sesegera mungkin dan mengungkap rahasia cincin kuno tersebut. Mu Yunsu tidak pernah keluar rumah, tinggal di villa Qin Ming sepanjang hari seperti seorang wanita dari keluarga bangsawan, tetapi dia tidak bosan karena Qin Ming mengajarinya cara menggunakan komputer untuk menonton serial TV. Mu Yunsu baru saja belajar cara menggunakan komputer dan merasa sangat tertarik. Dia akan memegang buku catatannya dari pagi hingga malam dan menonton drama kostum. Selama periode ini, Chen Mingxuan datang menemui Mu Yunsu beberapa kali saat Qin Ming sedang bekerja di siang hari, tetapi setiap kali Mu Yunsu tidak membiarkan Chen Mingxuan masuk ke gerbang villa. Alasannya adalah karena Qin Ming telah memberitahunya bahwa saat dia tidak ada di rumah, orang luar manapun tidak boleh diizinkan masuk ke dalam villa, dan Chen Mingxuan ada di antara mereka. Chen Mingxuan mencoba segala cara untuk membujuk Mu Yunsu meninggalkan villa dan pergi bersamanya, tetapi Mu Yunsu tetap acuh tak acuh dan tidak membiarkannya berhasil. Harus kukatakan bahwa Mu Yunsu terkadang konyol dan imut. Baginya, kata-kata guru lebih efektif daripada dekrit kekaisaran. Guru memintanya untuk mendengarkan Qin Ming akhir-akhir ini, dan dia mematuhi instruksi Qin Ming. Akibatnya, Chen Mingxuan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berkencan dengan Mu Yunsu sendirian, dan setiap kali dia datang, dia hanya bisa melihat Mu Yunsu di gerbang. Terlebih lagi, dia berada di luar pintu, dan Mu Yunsu berada di dalam. Mereka hanya dipisahkan oleh sebuah pintu, tetapi rasanya seperti dunia yang berbeda. Chen Mingxuan sangat membenci Qin Ming sehingga dia ingin mengambil pisau dan melawannya sampai mati. Yang paling tidak dapat ditoleransi oleh Chen Mingxuan adalah setiap kali mereka bertemu di gerbang, Mu Yunsu akan memegang buku catatan, menonton serial TV, dan menanggapi obrolannya dengan cara yang terputus-putus, seolah-olah pesonanya tidak sebagus yang ada di serial TV. Chen Mingxuan juga sempat berpikir untuk mencari seseorang yang bisa membawa Mu Yunsu secara paksa, namun Mu Yunsu begitu terampil hingga 8 atau 10 orang biasa tidak akan mampu mendekatinya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengurungkan niatnya. Selain itu, Chen Mingxuan paling khawatir tentang satu hal, yaitu, Mu Yunsu tinggal di rumah Qin Ming. Karena mereka adalah pria lajang dan wanita lajang, apapun bisa terjadi. Begitu Mu Yunsu dibawa pergi oleh Qin Ming terlebih dahulu, dia bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Untuk menghindari masalah lebih lanjut dan tidak dapat membawa pergi Mu Yunsu, Chen Mingxuan harus mencari ide lain. Suatu pagi, tak lama setelah klub Honglian dibuka, Zhou Zi muncul di kamar tidur situ Honglian bersama seorang kurir. Saudari Honglian, kiriman Anda. Pengirim tidak meninggalkan alamat atau informasi kontak, jadi kami tidak tahu siapa yang mengirimnya. Hanya ada beberapa foto di dalamnya. Sebaiknya Anda melihatnya sendiri. Zhou Zi bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan situ Honglian, terutama setelah situ Honglian diculik oleh ninja beberapa hari yang lalu. Dia bahkan lebih berhati-hati dan telah memeriksa barang-barang dalam pengiriman ekspres. Situ Honglian mengeluarkan foto-foto itu dan melihatnya satu persatu. Ketika saya melihat ke bawah, saya menemukan bahwa orang dalam foto itu adalah seorang wanita cantik. Wanita ini memiliki tubuh ramping dan pinggang ramping. Ia memancarkan temperamen yang murni dan tidak biasa, seperti bunga teratai salju murni yang mekar dengan tenang di puncak gunung bersalju, membuat orang merasa tidak terhubung dengan dunia.
Dilihat dari penampilannya saja, Si Tu Honglian merasa bahwa dia sebanding dengan wanita dalam foto itu, tetapi jika menyangkut temperamennya yang luar biasa, wanita ini jelas jauh di depannya dan tidak ada bandingannya. Tak lama kemudian, Si Tu Honglian menemukan petunjuknya. Latar belakang foto itu adalah Villa Qin Ming, yang berarti wanita seperti peri dalam foto itu tinggal bersama Qin Ming. Setelah melihat semua foto itu, Si Tu Honglian juga mengerti maksud pengirimnya. Ini untuk memberitahunya bahwa Qin Ming mungkin memiliki wanita lain, dan dalam beberapa hal, wanita ini bahkan lebih menarik daripadanya. Menjadi wanita Qin Ge adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Bagaimana mungkin aku cemburu? Lagi pula, Qin Ge punya wanita lain. Kalau dia cemburu, aku bisa mengatasinya. Si Tu Honglian tidak menanggapinya serius dan menyimpan foto itu sebagai kenang-kenangan. Jika gadis ini adalah wanita Qin Ming, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertemu cepat atau lambat. Dalam hal senioritas, dia juga kakak perempuan, dan tidak perlu repot-repot dengan adik perempuan yang datang kemudian. Wanita yang tampak seperti peri dalam foto itu adalah Mu Yunsu, dan pengirimnya adalah Chen Mingxuan. Dia mendengar bahwa Si Tu Honglian adalah kekasih Qin Ming, jadi dia mengirim foto itu untuk memperingatkan Si Tu Honglian. Pada hari itu, Chen Mingxuan mengirim orang untuk menunggu di luar Villa Qin Ming selama seharian, tetapi mereka tidak melihat Si Tu Honglian kembali sama sekali. Jika dia adalah wanita biasa, jika dia tahu bahwa lelakinya memiliki kekasih baru, dia pasti akan pulang dan membuat keributan besar. Namun, Si Tu Honglian tidak muncul untuk waktu yang lama, yang membuat Chen Mingxuan merasa tidak nyaman. Dia tidak bisa hanya menunggu di sana dengan bodoh, tetapi harus mencari cara lain dan mengambil dua pendekatan pada saat yang sama. Malam harinya, di Blues Bar, salah satu tempat yang dikelola oleh Xing Longgang. Qin Ming, Wu Sue, dan Natasha pernah datang ke bar ini sebelumnya dan berkonflik dengan Yamamoto Ryosuke. Qin Ming tidak hanya menendang Yamamoto Ryosuke dengan keras hingga muntah darah, tetapi juga memukuli Da Biao, bos yang mengawasi tempat itu. Musik dansa yang penuh gairah di bar itu memekakkan telinga. Sekelompok pria dan wanita menggoyangkan tubuh mereka dengan liar mengikuti alunan musik di lantai dansa, menikmati pesta pora dan berteriak satu demi satu. Su Qiuyang juga berada di antara para penari pria dan wanita itu, menarikan tarian pipi ke pipi yang ambigu dengan kecantikan baru. Meskipun ia bergabung dengan geng Xinglong, ia hanyalah seorang gangster rendahan tanpa pekerjaan tetap. Ia hanya melakukan apapun yang diperintahkan bosnya, dan bebas melakukan apapun yang ia inginkan saat ia tidak memiliki pekerjaan. Nak, apa yang kau lakukan dengan matamu? Apa kau tidak lihat kalau kau menginjakku? Ketika Su Qiuyang sedang melompat kegirangan, dia mendengar suara umpatan marah di sampingnya. Sebelum dia berbalik untuk melihat, sebuah tangan besar mencengkeram bagian belakang lehernya. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah seluruh lehernya patah. Dia meringis kesakitan dan berkeringat dingin. Pergi. Pria yang mencengkeram Su Qiuyang itu sangat kuat dan menariknya ke belakang serta mendorongnya keluar dari kerumunan. Su Qiuyang berhasil melepaskan diri dari awal hingga akhir, dan matanya berputar ke belakang karena kesakitan. Dia hanya menghela napas lega setelah diseret keluar dari lantai dansa dan dilempar dengan keras ke tanah. Sialan, beraninya kau memukulku. Su Qiuyang bangkit dari tanah dengan marah, lalu dia melihat dengan jelas bahwa pihak lain itu adalah dua pria kekar dan kuat. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, siapapun dari lawan itu dapat dengan mudah menginjak-injak Su Qiuyang, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah wilayah geng Xinglong, jadi dia tidak takut dan mengambil botol bir di atas meja di sebelahnya, berkata dengan kejam, kalian berdua orang buta, berani memukulku, jika kalian tidak meminta maaf padaku hari ini, kalian akan dihukum. Tagihan medis akan menghalangi kalian berdua meninggalkan bar. Petik 2. Kau pikir kau bisa menahan kami berdua di sini? Berhenti bercanda. Salah satu pria kekar mencibir dengan nada menghina dan melangkah maju. Su Qiuyang buru-buru mengayunkan botol bir dan membantingnya ke arahnya. Meskipun pria kekar itu tinggi dan kuat serta tampak canggung, dia sangat cepat. Dia menendang Su Qiuyang ke tanah dengan kecepatan kilat. Su Qiuyang tidak bodoh. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkan pihak lain. Seorang pemberani tidak akan menderita kekalahan di depannya. Dia berteriak sekeras-kerasnya, seseorang membuat masalah, saudara-saudara, ayo. Aku juga dari geng Xinglong, seseorang mengacaukan tempat ini. Namun, Su Qiuyang berteriak putus asa untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang datang untuk membantu. Dia bahkan melihat para penjaga keamanan gangster yang mengawasi tempat itu bersembunyi dan menutup mata terhadap apa yang terjadi di sini. Hal ini memberinya firasat buruk. Pihak lain pastilah orang yang kejam, sehingga bahkan para preman yang menjaga tempat itu tidak berani memprovokasinya. Melihat situasinya tidak baik, Su Qiuyang memutuskan untuk masuk ke dalam mobil dan berbalik untuk lari, tetapi pihak lain sudah siap dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Dia mengejarnya dan menendangnya ke tanah lagi. Sebelum Su Qiuyang sempat berdiri, pria kekar itu kembali menyerangnya dan menendangnya dengan liar. Su Qiuyang hanya bisa memegang kepalanya dan menerima pukulan itu. Berhenti. Pada saat itu, seseorang berteriak. Kalian berdua, tolonglah aku, Chen, dan biarkan dia pergi. Jadi, ini Tuan Muda kedua Chen. Maafkan saya. Karena Tuan Muda kedua Chen telah berbicara, bagaimana mungkin kami, saudara-saudara, berani tidak patuh. Kedua pria kekar itu memberi hormat kepada orang yang berbicara, lalu berbalik dan pergi.
Bah, orang Melayu di sebelah, aku tidak memeriksa almanak sebelum keluar hari ini, sungguh sial. Su Qiuyang meludahkan seteguk busa darah, perlahan-lahan memanjat, dan mendongak untuk mencari seseorang yang akan menyelamatkannya. Puan Chen. Puan Chen, terima kasih atas bantuan Anda. Itu hanya bantuan kecil, tidak perlu disebutkan. Puan muda Chen ini adalah Chen Mingxuan, yang duduk di bilik di meja sebelahnya setenang batu dan menunjuk ke kursi di seberangnya. Duduklah dan minumlah untuk menenangkan sarafmu. Su Qiuyang masih marah karena dipukuli dan tidak sempat memikirkan mengapa Chen Mingxuan ada di sini. Dia duduk dan meneguk sebotol bir, mencoba meredakan amarahnya. Chen Mingxuan menatap Su Qiuyang sambil tersenyum tipis hingga menghabiskan sebotol anggurnya. Kemudian dia berkata, pasti rasanya tidak enak dipukul, kan? Sial, sakit sekali. Kalau aku menemukan kedua bajingan itu, aku akan membuat mereka dalam masalah. Su Qiuyang mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya, dan mulai menghisapnya untuk menghilangkan rasa sakit di tubuhnya. Ingin balas dendam. Chen Mingxuan berkata dengan nada bercanda, bukannya aku meremehkanmu, tetapi apakah kamu punya kekuatan untuk membalas dendam? Sekalipun aku tidak punya kekuatan, aku tetap harus membalas dendam. Akulah yang paling menyimpan dendam. Jangan beri aku kesempatan. Su Qiuyang berkata sambil menggertakkan giginya, matanya penuh dengan kengganan. Kesempatan. Chen Mingxuan mencibir, kesempatan itu ada di depan matamu, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Beberapa kesempatan itu cepat berlalu. Begitu kamu melewatkannya, kamu tidak akan pernah bisa membalikkan keadaan dalam hidupmu. Puan Chen, tolong beritahu saya, kesempatan apa ini? Su Qiuyang bertanya dengan ragu, bergumam pada dirinya sendiri, mengapa saya tidak menyadari kesempatan ini? Biarkan Qin Ming menjadi saudara iparmu. Sejauh yang aku tahu, dia cukup cakap. Dia telah membunuh pemimpin geng Macan Hitam dan pemimpin lama geng Elang Langit sendirian. Kau tidak tahu bagaimana memanfaatkan bantuan sebesar itu. Aku tidak tahu apakah harus mengatakan kau bodoh atau tolol. Bagian kedua dari perkataan Chen Mingxuan jelas-jelas memalukan, tetapi Su Qiuyang tidak marah, atau dia tidak berani berbicara di depan Chen Mingxuan. Matanya berkedip, dan dia mulai berpikir lagi tentang kemungkinan menjadikan Qin Ming sebagai saudara iparnya. Bersambung.